Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ida Ayu Putu Oka Sulaksmiati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran fokus hanya pada aspek kognitif. Saya menganggap keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika murid mendapatkan nilai sesuai dengan standar yang telah saya tetapkan. Sehingga di kelas saya hanya fokus dalam menyampaikan materi pelajaran saja. Murid sebagai objek dalam pembelajaran. Saya menganggap bahwa saya adalah pusat dari kegiatan pembelajaran di kelas. Saya hanya fokus menyampaikan materi pelajaran dan murid hanya menghafal materi yang saya sampaikan. Abai dengan karakteristik murid. Saya menganggap bahwa murid di kelas saya bersifat homogen. Keberagaman karakter murid diabaikan di dalam kelas. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran, saya memberikan perlakuan yang sama kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang telah saya pikir dan lakukan selama ini belum tepat. Pembelajaran yang saya lakukan seharusnya pembelajaran secara menyeluruh. Kegiatan pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga pada aspek afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan berpusat pada murid. Murid diberikan ruang untuk berekspresi, berpendapat, dan berkreasi dalam mendapatkan pengetahuan baru. Memahami karakteristik murid. Murid di dalam kelas memiliki karakteristik yang beragam, sehingga guru harus memahami dan menghargai keberagaman tersebut serta memberikan ruang untuk tumbuh sesuai kodratnya. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain merancang kegiatan pembelajaran menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif dan inovatif dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran abad 21 yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif murid. Memahami dan menghargai keberagaman karakteristik murid dan memberikan ruang untuk tumbuh sesuai kodratnya. Pembelajaran tidak lagi menuntut namun menuntun, karena tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, ciptakanlah ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Terima kasih, salam dan bahagia.